Renungan Kamis 7 Agustus 2025. Engkau Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, tak kenal maka tak sayang. Kita pun sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, dituntut untuk mengenal Kristus dan ajarannya secara baik dan benar. Yesus menghendaki para muridnya, orang yang mengikuti dan mendengar sabdanya, mengenal dan percaya kepadanya. Maka setelah sekian lama ia hadir mewartakan sabda Allah, mengadakan banyak mujizat, Yesus mengecek pengetahuan dan iman mereka. Pertanyaan Yesus adalah, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan ini menuai banyak jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jawaban bervariasi bertanda sebagai orang belum mengenal siapakah diri Yesus sesungguhnya. Mereka ragu-ragu akan kehadiran Yesus. Jawabannya tidak memuaskan bagi Yesus. Maka Yesus melontarkan pertanyaan yang kedua, ditujukan kepada para muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Simon Petrus mewakili murid yang lain menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini mendapat tanggapan positif dari Yesus. Ia berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudariku, Yesus mengungkapkan sebuah kebanggaan melihat kedalaman iman Petrus untuk mengenal siapakah dirinya. Maka hadiah yang diberikan kepada Petrus adalah ia menganggap Petrus sebagai orang yang berbahagia. Lebih dari itu, ia memberikan kepercayaan dan kuasa kepadanya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus menerima kepercayaan sebagai pemimpin jemaat, pemimpin gereja, pemegang kunci kerajaan surga. Sedangkan kuasa yang diberikan kepadanya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudariku terkasih, pengungkapan iman Petrus dan rasul yang lain dijadikan Yesus sebagai fondasi, landasan mendidikan gerejanya, dan mereka dipercaya untuk membuka dan menutup, mengikat dan melepaskan. Landasan iman Petrus juga menjadi kekuatan dasar dalam menghantar orang lain mengalami dan beriman kepada Kristus, serta menciptakan persekutuan dalam Kristus yang siap menderita bersamanya. Saudara-saudariku terkasih, kita harus berusaha untuk mengenal Kristus dan ajarannya secara baik dan benar. Kita juga harus belajar untuk mengenal ajaran dasar iman Katolik. Pengetahuan iman akan Yesus Kristus dan gerejanya akan membuat kita semakin kokoh kuat untuk memberikan kesaksian. Misi Kristus, misi para rasul adalah misi kita. Maka tugas kita saat ini adalah sungguh percaya dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita juga harus berusaha untuk mengikuti Dia secara sungguh dengan sikap menerima tanggung jawab untuk membawa orang lain kepadanya. Maka konsekuensinya adalah siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menderita, dan bahkan mati demi Dia. Mari kita berjuang menjadi pengikut Kristus yang sejati.